Halo penonton PIS, ketemu lagi di PIS Talk. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa nih. Anda pasti kenal dia, Oneng. Mereka menganggap melakukan kekerasan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi kalau ada yang mau komunis silahkan, saya nggak berhak melarang. Menurut saya itu adalah ilmu ya, ilmu pengetahuan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah diterima? Kenapa kita dibiarkan dalam data yang sebetulnya sangat penting? Oneng, atau nama yang lebih terkenal adalah Rieke Diah Pitaloka, doktor. Ya, Dr. Rieke Diah Pitaloka ini baru saja menjadi seorang doktor dari UI sekitar 2 bulanan kali ya. Ya, masih fresh. Martabak hangat spesial ya. Hangat. Makanya kita undang ke sini. Nah, Rieke ini adalah mantan mahasiswi saya di S3 UI, tapi dia nggak mau bimbingan disertasinya oleh saya. Dia nggak tahu kenapa dia. Karena semua dosen di prodi maupun di fakultas, bahkan guru besar UI menyarankan jangan pernah dibimbing sama Ade Armando. Segitunya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dosa gue apa ya? Ya, jadi itu. Tanya pada diri sendiri. Siap. Tapi nanti kita juga akan masuk kepada kesamaan-kesamaan saya dengan Mbak Rieke ini, Teh Rieke, ya, Oneng ini. Tapi buat Anda yang kalau dipanggil Oneng tuh langsung split loh. Jadi apa? Jadi Oon. Bukannya Ntar ditanya, bukannya selama ini salon gimana? Tutup. Bang Juri nggak ngasih duit belanja, Mak. Astagfirullahaladzim, udah pergi orangnya. Masih. Astagfirullahaladzim, teman kuliah. Bang, yang panjang umur, Bang. Nih temen lu, Bang. Ya Allah. Udah pergi dari Bajai. Masya Allah. Ya, oke. Ya, jadi ini emang agak kacau wawancara kita kali ini. Karena agak gila memang orang yang diwawancaranya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya hayu ya qayyum. Tapi harus diketahui. Mau datang ke sini ya. Iya. Udah kepalang ya. Iya. Kita lanjutkan ya. Ya, silahkan. Kita perkenalkan dulu lebih jauh. Hai guys. Buat para, ini maaf ya tim produksi. Ini emang kita kali ini kebagian. Emang tim produksi nggak boleh ketawa? Nggak boleh nih. Nggak boleh ada suaranya. Dia menahan diri, lihat semua. Mana anak Bekasi lagi bagen. Gue gedik. Saya pikir di TV sebesar apapun ini akan kesulitan menghadapi narasumber seperti ini kan. Jadi saya harus sabar. Maaf ya penonton. Tenang, sabar. Orang sabar pasti kesel. Oh. Disayang Allah. Orang sabar pasti kesel ya. Ini dia kayak radio loh ini. Kita jadi udah kacau, udah di luar skrip semua ini pembicaraan. Emang ada skrip? Nggak ada. Oke, dia gimana sih ini? Ini diperkenalkan dulu dong. Oh, jadi kepada para penonton nanti dulu saya sampaikan dulu. Dia ini anggota DPR dari tahun 2009, jadi dulu 13 tahun nih. Akan terpilih lagi 2024. Kok Amin. bisa meramal begitu? Amin. Dan sampai nanti nih, karena terus terang saya kenal banyak anggota DPR, tapi salah seorang yang menurut saya paling istimewa itu adalah Rieke Diah Pitaloka. Wih, aku terharu banget. Iya. Ya Allah. Walaupun tampilannya seperti ini, dia ini Bang, bener Bang. Benar. Ya Allah, apalagi dipuji dosen gendeng ya Allah. Dia anggota DPR yang kerja karena ya, banyak kerja lah, orang udah digaji masih kagak kerja. Tapi kan banyak yang nggak kerja. Tahu. Iya, makanya saya memuji Rieke karena 2 itu. kali. Iya, 2 kali. Ketiga kasih gelas losin buat Mana? Entar. Oke. Baru 2 kali. Namanya Rieke ini. Rieke ini Anda serius nggak sih mau mengundang saya? Anda kayaknya tidak serius. Sebenarnya kita lagi nggak punya narasumber yang lain dan kepepet ya? Kepepet terus. Ya memang. Pas buka-buka. Saya juga terlahir karena orang tua saya kepepet. Ini tolong disensor nanti bagian ini. Oke. Iyalah. Tapi harus disensor. Enggak. Kalau nggak ada yang mepet-mepet gimana? Kan? Ada anak-anak. Tolong. Ini buat para penonton kalau lihat tampang-tampang anak-anak produksi ini lagi mati-matian nih. Dia menahan suaranya. Nggak boleh ketawa. Nggak boleh, benar. Nggak boleh. Itu udah aturan doksa kita itu. Doksa. Saya buat heterodoksa kalau begitu. Ketawa. Penonton bingung nih. Ngapain ketawa aja dilarang? Katanya demokratis. Itu gimana? Coba saya tanya sama ketua tim.
Boleh nggak ketawa? Lu ketawa orang Bekasi. Gak boleh. Nggak boleh. Dia punya bos dan bos itu akan marah kalau dia sampai tahu bahwa anak buahnya ketawa pada saat pengambilan gambar. Jadi kita nggak boleh bilang kalau mereka sebenarnya ketawa. Iya. Yeah. Nggak boleh ngomong. Oke. Ya. Selain dia anggota DPR, Kayaknya bacain perkenalan aja kagak beres-beres. Iya. Waktu cuman 30 menit. Jadi ngobrol cuman buat bacain CV. iya, kan penting. Orang tuh perlu tahu bahwa kamu tuh pintar. Nggak usah. Bahwa Keke diundang ke Itu sini. nggak perlu dijelaskan. Karena Dari hanya mana orang tahu bahwa menjadi kamu tuh peran pintar? oneng. Karena hanya Kan- orang pintar yang bisa memerankan orang oon. Oke. Tapi banyak juga orang oon yang sok-sok kelihatan pintar gitu. Seperti? Bener nggak? Itu di pojok. Oke. Kalau saya pintar, Kelihatan kok. kelihatan kok. Makanya, tapi tetap aja. Anaknya juga pintar kan? Pintar. Dan genetik biasa dari ibunya kok. Oke. Nggak, saya mengalah kalau sama istri. Ya, emang dia yang lebih pintar Iya. dari saya. Nah, yang perlu Istri diketahui. nih, pemirsa. Iya. Bukan ikatan suami takut istri, Tapi- taat istri. Nah, alhamdulillah. Iya. Amin, amin, amin. Jadi dia itu dulu Cek shot. mahasiswi saya. Saya akhirnya kasih nilai dia A Karena, karena setiap minggu bawa gorengan Hmm. buat mahasiswa. Dia buat teman-teman dia bagi-bagi makanan. Jadi cara dia menyenangkan hati dosennya seperti itu. Ya saya nggak tega dong ngasih nilai di bawah A kan. Akhirnya dapet A. Jadi kamu bukan karena pinter-pinter amat loh waktu itu. ya nggak apa-apa, tapi ijazah saya asli. Tidak seperti Seperti yang dituduhkan orang-orang, Iya. yang diributin yang begituan. ya Pak Jangan Joko. data palsu yang diributkan. Nah, kita akan bicara itu sebentar Ya. lagi. Tapi kita belum tiba ke sana karena ketahan terus nih ya. Ya oke, terus Oleh ucapan-ucapan narasumber. mana panjang lagi Iya, CV gua. terus dia itu Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Mm-mm. Apaan itu? Asosiasi DPRD kabupaten. Oh, jadi DPRD itu gabung. Itu ada asosiasinya. DPRD kota ada Oh. asosiasinya. Asosiasi pemerintahan daerah juga ada. Asosiasi DPRD provinsi ada. Kamu Ketua Dewan Pakar. Mm-mm. Pertama kamu pakar. Heeh. Ketua lagi. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Ini sebetulnya Memang saya juga nggak percaya. ini negara mau Apa dibawa gitu? kemana? Ketua Dewan Kenapa Pakarnya DPRD seperti ini. pada milih si Oneng gitu? Apa karena kasihan? Kasihan saya rasa ya. Karena saya dianggap Oneng atau karena saya jomblo tegar beriman? Iya. Kamu jomblo, Seperti kota Bogor. tegar beriman. Iya. Oke. Orang Bogor kan? Iya, tahu saya. Lanjut. Pak Bimar ya. Dan ini yang menarik nih, penonton, dia adalah Menonton. Dewan Kok gitu sih? Dewan Penasihat Majelis Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Mm-mm. Ada yang salah. Kayaknya dari CV saya dipermasalahkan, pantesan aja nggak boleh jadi pembimbing. Semua menyarankan. Baru CV aja udah disalahkan. Gimana Udah ditanya-tanya ya? sistematika, Enggak, ini metodologi. soal ICMI ini Mm-mm. kan Oneng ini dianggap komunis. Nah, kenapa? Terus kamu ketua Dewan Pakar, Dewan Penasihat Anda ICMI. menuduh orang sembarangan. Itu Enggak. stigma ya. Kamu bukan komunis. Anda dosen tapi Kamu Anda komunis bahasanya bukan? sangat stigma Saya dan ulang. mengarahkan agar orang menyuruh menganggap saya ini seorang Jadi komunis. gini, Saya kenapa? bukan komunis ya. Ya ntar dulu, kenapa saya sebut komunis tuh Saya gini. kok manis gitu. Euy. Jadi baru-baru ini nih, tiba-tiba ada orang yang mengatakan kepada saya, baca Wikipedia katanya. Hmm. Jadi ada sebuah apa namanya Laman. laman tentang para aktivis apa ya, Tokoh. tokoh komunis di Indonesia. Mula-mula saya kaget karena nggak kaget karena ada Aidit, ada Muso, ada mungkin Pramudia Anantatur, terus ada Ade Armando. Saya dibilang sebagai tokoh komunis. Tapi yang kemudian saya tertarik atau geli adalah di bawahnya juga ada Rieke Diah Pitaloka, Mm-mm. tokoh komunis, Kamrat, Kamradin. Kamradin. Itu gimana ceritanya sih? Ih, tanya sama yang nulis lah. Tanya sama saya bukan komunis nggak. Saya di buku ini nih saya kasih ini Oh, banalitas kekerasan. ditulis oleh Kalau dia. ini adalah tesis saya ketika Oh, master. S2 Hmm. ambil filsafat politik. Hmm. Saya memang tidak pernah secara khusus atau memiliki ketertarikan untuk mempelajari komunisme enggak. Hmm. Saya melihat bahwa sebetulnya itu kan mazhab. Nih, Pak dosen apa penjelasan benar ya?
Mazhab ya, mazhab politik kan sebenarnya, politik ekonomi Ya, sebenarnya. ya. Nah, itu Komunis bukan, ya, nah, itu Marxis bukan betul. agama, Marxis, ya kemudian Marxis, kemudian satu lagi siapa lawannya itu? Lawannya Marx ya banyak loh. Bukan, yang Adam Smith. Adam Smith yang pasar bebas. Mm-mm. Dia yang Ini kan jadi kayak ada dua kutub tuh. Hmm. Tapi sebenarnya siapapun, karena menurut saya itu adalah ilmu ya, ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi ketika itu masuk pada suatu rezim kekuasaan, nah itu bisa kemudian dua-duanya menurut saya bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik. Itu tergantung dari rezimnya. Apakah dia merupakan suatu rezim yang otoriter atau totaliter ya, dengan menganut sebenarnya otoritarianisme atau totalitarianisme, atau si ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari bagaimana pemerintahan itu dibangun untuk melahirkan keadilan dan kesejahteraan. Nah, di tulisan ini juga saya mengkritik bagaimana Stalin dengan mengaku ini ya, dari Uni gitu. Soviet ya. Dan kemudian juga yang terjadi dengan Hitler segala macam itu, dan saya membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru, bagaimana sebenarnya itu adalah cerminan dari bukan salah ilmu pengetahuannya, tetapi bagaimana watak dari kekuasaannya itu merupakan perwujudan dari banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir, yang itu bisa muncul dengan menggunakan metode teror dan propaganda. Nah, ini saya tulis udah lama banget, ketika belum ada isu post-truth, waktu itu belum ada media digital dan sebagainya, bagaimana kekerasan negara menular ke masyarakat. Dan itu misalnya milisi waktu itu, kalau Bang ingat, dipersenjatai, Ambon gitu Pam Swakarsa dan Swakarsa. sebagainya untuk menghadapi masa kritis begitu ya. Lalu kemudian akhirnya kekerasan itu menjadi sesuatu yang berlanjut begitu, meskipun sudah terjadi era reformasi, mereka menganggap melakukan kekerasan itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak bisa lagi membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik gitu ya, mana yang jelek, mana yang cantik, itu nggak bisa. Di sini. Lu nggak ngerti Bang? Nggak ngerti. Ini yang ganteng, ini yang cantik. Nah, balik lagi soal tadi pertanyaannya, karena buat saya juga penting untuk menjawab. Nih ya guys, Indonesia, I'm not a communist. Good. Bukannya good, tapi Bukan. Tapi kalau ada yang mau komunis silahkan, saya nggak berhak melarang. Tapi komunisme kan dilarang di Indonesia. Tetapi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, TAP MPR-nya bisa dibaca, itu diperbolehkan. Tapi sebagai paham kehidupan bermasyarakat dan seterusnya, itu kan nggak bisa. Saya lahir tahun 74. TAP MPR-nya mengatakan diizinkan. Untuk ilmu pengetahuan dicek lagi lah, mungkin saya salah ya. Untuk ilmu pengetahuan kan nggak bisa dilarang juga, itu ilmu pengetahuan. Tetapi sebagai suatu paham kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita Pancasila. Kalau ditanya mazhab pemikiran politik ekonomi saya apa? Saya Soekarnois. Jadi saya tidak kalau dibilang Marhaenisme lah, tapi saya lebih Soekarnois, bahwa Soekarno memiliki sebuah gagasan tentang Marhaenisme, itu juga mempengaruhi cara pandang saya, bahwa kelompok yang termarginalkan itu bukan hanya kelompok mereka buruh ya, atau kemudian seperti di Cina dengan basis petaninya, tetapi Bung Karno mengatakan siapapun yang dalam posisi subordinat itu yang harus kita perjuangkan gitu. Lebih jauh dari Marx ya? Lebih jauh dari Marx, karena lahirnya juga lebih jauh kayaknya. Lebih muda. Tapi Bung Karno juga mempelajari. Ya. Tapi bukan berarti kita mempelajari kan bukan berarti kita terkooptasi, terdominasi secara struktur berpikir. Jadi sangat mungkin Anda itu disebut sebagai komunis itu karena saya nggak tahu kapan, mungkin di tulisan ini, mungkin di tempat yang lain. Nggak tahu, tapi ini mengkritik komunisme sebenarnya. Justru mengkritik komunisme ya. Jadi dibilang komunis. Komunis. Saya jadi onengnya kumat. Tapi oke, saya mau, ini ada pengalaman berharga dalam hidup saya ketika
saya memperjuangkan jaminan sosial undang-undang BPJS karena saya yakin tidak ada kesejahteraan sosial, keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Setiap negara merdeka pasti yang pertama diperjuangkan adalah jaminan sosial. Karena itu adalah pelampung bagi rakyat. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Nah, Indonesia itu tidak punya sistem jaminan sosial nasional. Ada penyelenggara jaminan sosial waktu itu, pegawai negeri kan. Ada Askes, lalu Taspen, dan sebagainya. Itu untuk pegawai negara. Tetapi sisanya nggak ada. Di negara lain orang mau kerja formal maupun informal, even atau dia swasta ataupun pegawai negara, dia pasti punya. Pasti pernah, bukan kuliah di luar negeri. Kalau saya di luar negeri, Garut. Garut, Kadaria. Nah, habis gitu. Sorry, ini kapan? Ini waktu periode pertama saya. Jadi saya mensosialisasikan undang-undang BPJS karena menurut saya, tapi itu harus peralihan paradigma berpikir bahwa jaminan sosial negara itu modelnya adalah sosial, manajemennya dalam seperti asuransi, tapi dia social insurance, dia bukan commercial insurance, tahulah abang kan. Di semua negara juga seperti itu, ada jaminan sosial. Artinya penyelenggaranya tidak boleh berorientasi pada profit, dia harus badan nirlaba. Sehingga perjuangan berat saya waktu itu adalah mentransformasikan 4 BUMN, yaitu Askes, Taspen, Asabri, dan Jamsostek menjadi badan penyelenggara jaminan sosial. Karena kalau nggak ada badannya, undang-undangnya sudah ada, undang-undang SJSN pada zaman Bu Mega, lalu ada kurun waktu 5 tahun, harus dibentuk badan supaya bisa dijalankan. Kurun waktu 5 tahun itu tidak tercapai oleh pemerintahan SBY, tidak dijalankan, maka harus ada undang-undang baru. Periode pertama saya langsung target ini harus ada, karena ini berbahaya. Bisa dibayangkan nggak kalau pandemi kemarin nggak ada BPJS? Bahwa BPJS harus ada perbaikan, iya. Itu suatu proses, harus terus dievaluasi, iya. Tetapi andai kata tidak ada jaminan kesehatan yang diselenggarkan BPJS, saya nggak tahu udah berapa orang mati saat itu. Nah, juga sekarang buruh punya pensiun wajib, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Jadi di undang-undang yang sama? Di undang-undang yang sama, undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kelanjutan dari undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tahun berapa, boleh nggak? 2013 undang-undangnya. Keluarnya. Tapi waktu itu prosesnya lama sekali ya. Lama sekali kita karena itu saya kerjakan sebelum saya masuk DPR. Jadi ketika mau masuk DPR, itu saya udah mikir, oke, politik legislasi yang pertama akan saya perjuangkan adalah undang-undang ini. Lalu yang kedua adalah perbaikan terhadap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, balik lagi ke sini. Lalu saya roadshow karena saya percaya bahwa ketika udah jadi anggota DPR atau sebelumnya? Setelah jadi sebelumnya saya belajar ke beberapa negara, juga diundang beberapa negara untuk khusus belajar jaminan sosial. Jadi ketika masuk DPR, saya inisiator dari undang-undang BPJS. Thank you. Dan itu saya dihajar orang banyak karena itu menyangkut uang triliunan di Jamsostek terutama, dan juga di Taspen dan Asabri. Begitu. Terus saya diancam, banyak pihak yang mengancam segala macam. Karena mereka merasa terancam. Ada financial engineering. Pada akhirnya saya tahu terjadi financial engineering terhadap asuransi-asuransi yang dikelola oleh perusahaan plat merah ini, yang saya kejar terus sampai sekarang. Saya ikut membongkar kasus Taspen dan Asabri, begitu, dan itu nggak gampang. Tapi karena buat saya itu potongan upah orang, itu keringat orang, setiap bulan dipotong. Ini saya lagi ngejar Taspen nih. Kemarin baru diomongin pensiunan PNS membebani negara. Membebani negara dari mana? Itu potongan upah gitu. Jadi jangan, itu kan kekerasan simbolik tuh, lewat statement politik yang tidak mencerdaskan. Kemudian akhirnya Jiwasraya pun terjadi, itu juga saya suarakan gitu ya. Nah, balik lagi ke puisi ini. Sorry, tadi belum selesai. 2013 akhirnya goal. 2013 undang-undang, saya lupa undang-undangnya.
Ya. Undang nomor berapa? Tapi itu ada di bawah Itu di periode pertama saya. Ya. 2009. Anda tuh komisinya itu? Komisi 9. Memang komisi 9 Komisi itu? 9 memang. Oke. Nah, lalu waktu itu saya membangun namanya koalisi antara sipil dan politisi. Jadi bukan hanya saya yang keliling roadshow ke berbagai daerah, tetapi saya membuka ruang namanya fraksi balkon. Di situ ada bagian-bagiannya, siapa yang notulensi, siapa yang akan memberikan masukan, begitu. Mereka udah siap tuh. Jadi saya mencoba di periode pertama saya itu benar nggak sih DPR ini ada suatu ruang yang tertutup? Atau sebenarnya ketika politisinya membuka ruang, mereka jadi tidak berjarak dan kita juga benar-benar pada saat bicara itu, pada saat persidangan pengambilan keputusan itulah sebetulnya terjadi keputusan politik. Jadi bukan perdebatan di televisi. Pengawalan yang ketat dari publik adalah justru ketika dia dalam perdebatan sampai ketok palu gitu. Dan itu saya butuh. Waktu itu kan belum ada media sosial, Bang, kecuali Twitter. Juga nggak kelihatan orang nulis Twitter kan. Nah, jadi itu kerja keras yang luar biasa dan dari saya sebelum hamil sampai saya melahirkan. Jadi Anda mengundang civil society untuk muncul di balkon gitu ya? Untuk berkomentar, mungkin bersuaranya lewat kita. Jadi kita membangun jaringan juga lintas fraksi, lintas partai. Karena saya memiliki keyakinan banyak kok orang-orang anggota DPR, apapun partainya, apapun fraksinya, dan kita bersepakat ketika ini urusan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, kita taruh dulu tuh warna-warni bendera partai ke dalam kotak. Apakah itu sesuatu yang utopis? Enggak. Saya merasakannya dan saya berterima kasih pada teman-teman yang memperjuangkan undang-undang BPJS. Akhirnya itu menjadi gerakan kita bersama. Nah, saya singkat kata, waktu itu saya harus sosialisasi ke Banyuwangi bersama teman dari PDI juga, yang kebetulan ada kampanye Pilkada Anas yang sekarang jadi Menpan. Nah, pada waktu itu saya kan hanya datang aja karena saya memang harus keliling untuk saya ingin rakyat itu, saya tidak mau memutuskan suatu undang-undang yang penting tanpa rakyat tahu. Saya tidak mau mensosialisasikan setelah jadi. Mensosialisasikan tuh sebelum jadi dong. Sehingga masukan mereka apa, keluhan mereka apa, kayak gitu. Saya di Banyuwangi lalu saya dalam rangka menjelaskan seperti ini, datanglah segerombolan orang yang mengatakan saya menyebarkan ajaran terlarang gitu. Nah, itu kemudian menjadi suatu orang-orangnya datang dari, jadi dia bilang ini menyebarkan yang kau tuduhkan tadi itu, Bang. Itu sakit aku, Bang. Ya. Sosot-sosot moncongmu, Bang. Enggak, karena Anda mensosialisasikan BPJS itu dianggap sebagai bukti bahwa itu adalah sosialisme komunis. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi di negara yang mau pergi ke Eropa kemanapun, ya selalu ada jaminan sosial. Udahlah, berhentilah jadi oneng massal gitu. Yang on cukup si oneng, nggak apa-apa karena dapat honor ya. Kayak gitu, atau mereka dapat honor juga. Saya duga begitu. Jadi waktu itu terus mereka bilang dengan ada organisasinya lah, saya nggak perlu sebutkan. Mereka bilang, jangan kotori Mojokerto, Pak Banyuwangi, Banyuwangi gitu di depan kamera. Saya kasih tahu, nggak taunya dari Mojokerto dikirim. Nah, tapi buat saya itu, lalu mereka mengejar saya dan meneriakan Allahu Akbar gitu. Tapi ya untung ya. Kadang-kadang lawan saya kumat gitu. Ya, terus? Mereka bilang Allahu Akbar, ya saya bilang juga Allahu Akbar juga. Iya, bagus. Aku bukan jin yang diteriakin Allahu Akbar lalu hilang. Saya bukan jini jini ya. Gitu. Kalau ini jin botol ya. Kayaknya Allahu Akbar nih hilang nih, berasap nih. Nah, terus akhirnya saya menulis sebuah puisi tentang peristiwa itu. Dan itu juga kan ada kaitannya dengan ini. Artinya setelah reformasi, kekerasan yang hal-hal seperti itu, intimidasi, persekusi, bahkan kekerasan fisik, penyiksaan dan sebagainya yang tadinya dilakukan oleh aparatus negara, itu telah menular kepada masyarakat sipil gitu.
Boleh baca? Boleh, boleh. Nah, Boleh ya, boleh ya. Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju keluar. Mana berani. Paling dipotong, yang dipotong nih keren. Ya. Ini saya nulis ini ketika saya di Makati, Filipina. Waktu itu saya juga jaminan sosial ini saya persembahkan untuk migrant worker. Jadi saya harus belajar bagaimana jaminan sosial untuk buruh migran di Filipina gitu. Nah, ini puisinya, judulnya Cinta Tanpa Koma. Di siang hari di bulan, segerombolan seperti manusia datang, mengusirku atas tuduhan, telah kusiarkan ajaran terlarang. Apakah aku gila jika masih cintai Republik tanpa koma? Masih terbayang, hingga kutuliskan kisah ini padamu. Hingga kau usai membaca kisah ini. Masih terbayang, segerombolan seperti manusia. Kawat-kawat berduri melilit leher mereka. Dan kata Tuhan sejengkal dari wajah. Dan kepalan tangan sejengkal dari kepala. Berhamburan amarah bercampur teror. Berbusa-busa ludah umpatan bercampur makian atas nama Tuhan. Yang tak pernah ku kenal dalam perjalanan tauhidku. Aku jadi bayangkan Hawa yang diusir dari sorga. Seperti inikah rasanya dituduh pendosa? Tuhanku yang mereka maksud. Aku jadi teringat guru mengajiku di madrasah Kampung Kalapa. Ustadz Wawan namanya. Lelaki teduh yang ajarkan aku senandungkan kata. Allahu Akbar. Apakah Tuhan yang sama yang dimaksud gerombolan seperti manusia itu? Kami diberitahu sang kuasa, kata mereka. Apakah sang kuasa mereka yang kobarkan cerita dusta? Seorang lelaki tua baju safari biru ada di pertemuan di siang hari di bulan. Lensa Pak Bambang menangkap lelaki tua itu. Kaos kaki hitam, ada tulisan di tapaknya. Serdadu Republik. Apakah berarti ia penjaga Republik? Apakah Republik yang ia jaga Republik yang aku cintai tanpa koma? Aku jadi teringat Pasar Jatayu dan Kosambi di Bandung. Apakah lelaki itu beli kaos kaki di pasar? Apakah kaos kaki itu memang harga diri yang harus ia pakai agar kakinya tak tertukar dengan kaki temanku? Apakah aku gila jika mencintai Republik tanpa koma? Kala itu ada untayan syahdu tak bersuara di dadaku yang memberiku berani hadapi gerombolan seperti manusia. Sama seperti kali ini. Ada untayan yang sama di dadaku di depan lelaki penyapu jalan. Tuhan, jangan kau mau jadi Tuhan seperti yang gerombolan itu mau. Perempuan kurus dorong gerobak sampah, punguti botol plastik mineral. Tuhan, jadilah Tuhan seperti yang perempuan kurus itu mau. Hujan rintik di Makati, malam di sini tak pernah sepi, seperti rinduku pada Republik yang tak pernah berhenti. Apakah aku gila jika cintai Republik tanpa koma? Semoga Tuhanku bukan Tuhan yang gerombolan itu maksud. Perempuan itu simpan doaku di botol plastik mineral. Filipina, Makati, 7 Juli 2010. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan nggak boleh? Tepuk tangan? Tangan. Terpaksa. Keren banget, Neng. Itu apa bang? Bajan? Yang barusan. Siapa yang lewat? Peminah. Maafin gitu ya? Kamu tuh bisa segala hal ya? Masak bisa nggak masak? Bisa. Oh, masak juga bisa. Semua bisa. Acting. Kecuali punya suami. Maaf ya penonton. Dia Penonton. lagi jomblonya terlalu lama. Iya. Kenapa sih Iya. cowok-cowok takut ya sama kamu? Nggak tahu. Mungkin karena dianggap saya komunis kan dia berani. Iya. Bukan, ya Allah.
Kok dipaksa? Ya buat cowok-cowok, tolong Masa ya. politik tuh nggak bisa dipaksa. Iya. Sampai saya pernah di sidang loh, waktu pilgub. Apa? Gimana di sidangnya? Di sidang gini loh, yang calon wakil yang kemarin di istana sekarang jadi menteri itu, dia paksa saya nggak usah sebutin namanya ya, nggak usah. Nah, dia cari-cari ya sendiri ya penontonnya. Dia paksa saya untuk bertemu dengan tokoh tua. Saya juga sangat menghargai beliau ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Terus mau ngapain? Saya bilang ini harus ketemu warga sebentar. Mau masih masukan tentang pertanian gitu, tentang pangan dan sebagainya. Ya udahlah. Saya datang ke tempat itu, udah ada meja disiapin. Terus habis itu saya duduk seperti ini. Waktu itu padahal belum ada podcast loh. Udah ada kamera. Nah, terus bilang, kamu itu komunis. Kata si bapak itu. Loh, kok katanya mau ngasih tahu? Saya jadi bingung kan. Iya, kamu itu tidak bertuhan, kamu ateis dan sebagainya. Saya bingung, kenapa dituduh seperti itu gitu ya. Dan itu direkam sama mereka. Tapi saya juga selalu bawa tim dokumentasi. Jadi semua momen itu terekam, guys ya. Saya bilang, Bapak, kamu silahkan klarifikasi. Dia bilang, saya padahal sangat hormat dengan beliau. Terus dia bilang, saya jawab balik, Bapak yang menuduh saya klarifikasi dong. Dari mana? Apa karena saya membela buruh, tani, nelayan dan semua yang tadi kelompok marginal itu menjadi prinsip dalam politik saya, harus saya perjuangkan. Apa karena itu saya dituduh komunis? Dan dia pokoknya saya harus ngaku. Saya nggak bisa kalau harus mengakui apa yang itu bukan saya gitu ya. Dan itu bukan berarti saya, silahkan aja, buat saya orang bebas lah mau berpikir apapun. Yang jelas ada aturan hukum, ini negara hukum harus diikutin. Termasuk juga persoalan ideologi dan sebagainya. Lalu dia paksa bahwa saya tidak mengenal Tuhan dan sebagainya. Waktu itu saya ingat almarhumah ibu saya yang nggak pernah terlewat sholat tahajudnya. Dan kemudian saya akhirnya berdiri dan saya lari keluar dari ruangan itu. Karena sampai kayak gitu, Bang. Saking nggak bisa menahan kemarahan. Ya nggak bisa lah, itu kan stigma. Jadi stigma itu stop lah. Guys, stop stigma. Nggak bisa. Negara ini nggak bakalan maju. Diskursus tentang, kalau ngomongin Pancasila, udahlah stop. Termasuk saya nggak suka juga orang di stigma kelompok radikal. Karena buat saya, kalau kelompok radikal itu, redik itu mengakar seseorang yang mengakar cara berpikirnya, dia tidak akan melakukan violence, kekerasan terhadap orang lain. Ekstrim, kekerasan ekstrim. Saya lebih suka dengan kelompok yang melakukan kekerasan ekstrim. Saya juga nggak suka menggunakan. Iya, lebih suka menggunakan kalau dari sisi diksinya. Tapi bagi saya, berbicara Pancasila itu visi Indonesia ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kedua, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Misinya adalah terbentuknya pemerintah yang melindungi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, mencerdaskan, dan seterusnya dengan berdasar pada Pancasila. Jadi Pancasila itu working ideology bagi saya. Dia bukan sesuatu yang statis, dia bukan sekedar jargon untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, bukan hanya makmur karena itu nanti kita akan menjadi liberal. Ada bukan welfare, tapi ini justice and welfare. Jadi keduanya ini tidak bisa didikotomikan atau masing-masing berdiri sendiri. Lebih keke sampai harus melarikan diri keluar. Sebentar, Bang. Ini saya lari lah, ngapain diintimidasi kayak gitu. Itu masih sangat menekan ya, membuat marah bahwa kamu dituduh. Saya nggak bisa saya nggak akan menjawab orang untuk sesuatu yang itu bukan saya. Sampai terakhir misalnya ada seorang profesor di universitas tertentu yang nelpon saya juga menanyakan yang sama. Apakah kamu partai anu? Pak, saya lahir 74, Pak. Bagaimana saya ada di partai yang sudah dibubarkan? Gitu.
barangkali orang tua kamu, dia bilang, silahkan tanya di kuburannya. Gitu. Jadi itu hal yang, dan saya tidak mau itu terjadi pada orang lain. Stigmatisasi seperti itu udah stop. Fokus kita sama-sama bagaimana caranya terwujud Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan pemerintahan yang benar. Yang itu kemudian harus hadir di dalam public policy-nya. Yang public policy-nya diputuskan, dirumuskan, direncanakan, dijalankan dan dievaluasi berbasis pada data presisi. Data presisi di mana? Di setiap desa dan kelurahan, karena itu menjadi basis dari penduduk Indonesia ada di sana. Stop dulu. Karena ini ada kaitannya sama disertasimu kan? Ya, oke. Jadi kita boleh nggak masuk ke soal disertasimu? Karena menurut saya itu sangat related ya sama apa yang Anda perjuangkan selama ini. Jadi kemudian Keke punya kesempatan kuliah lagi ya di S3 UI. Terus disertasi yang Keke bikin itu sangat terkait ya dengan apa yang diperjuangkan selama ini. Yang tadi sudah disebut soal data desa. Bisa diceritain? Nah, saya harus balik lagi, izin Pak dosen. Tadi, ya. Karena boleh, ini ada kaitannya Pak dosen. Itu ada. Izin ya Pak dosen. Jangan dipotong sebagai finding saya. Ya. Jadi saya 3 periode di DPR. Kemudian itu peristiwa memori yang sekali lagi stop stigmatisasi. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya buat kita semua siapapun, termasuk untuk anak keturunan kita. Nah, 3 periode di DPR, ada politik legislasi, ada politik anggaran, ada politik pengawasan. Politik anggaran itu harus menjadi politik legislasi yang kesemuanya itu ada dalam namanya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan atau disebut dengan kebijakan publik. Ketika kita ribut bahwa soal Pancasila itu hanya dikotomi antara kelompok nasionalis dan yang tidak nasionalis, kelompok agama tertentu dan yang bukan beragama tertentu, kelompok kampret versus cebong. Anda kampret atau cebong? Saya Islam. Saya mahasiswa Anda. Nah, jadi saya berharap diskursus tentang persoalan nasionalisme itu digeser dari pertentangan dikotomi hal-hal seperti ini. Saatnya nih Bang, apalagi mau 2024, diskursus ini digeser pada persoalan bagaimana berpancasila itu adalah semua berjuang untuk mewujudkan Indonesia bukan hanya merdeka, tetapi yang bersatu, tapi juga yang berdaulat, tetapi juga hal yang penting adalah adil dan makmur itu. Nah, kalau ditanya, terus lu ngapain 3 periode? Itu yang saya perjuangkan. Tetapi selama 3 periode itu, saya tahu pada akhirnya bahwa policy itu, ini bukan tentang siapa, tetapi balik lagi, itu sesuatu yang telah mengakar, yang tidak diubah, menjadi habitus di dalam sistem pendataan. Anggaran itu kan kebijakan pembangunan, dia mengacu kepada data dong, semua mengacu pada data. Mau BBM, mau isu pangan, mau isu sekarang misalnya sirup yang berbahaya bagi anak, datanya mana? Di mana orangnya? Dan kapan dia meminumnya? Itu data semua. Ketika itu diputuskan hanya berdasarkan asumsi, opini pribadi, tidak evidence-based policy, tidak science-based policy, itu semua manipulasi menurut saya. Saya menyebutnya sebagai pseudo data akan melahirkan pseudo public policy, juga menjadi pseudo parlemen akhirnya, juga menjadi pseudo eksekutif, akhirnya kepercayaan publik rendah, dan negara ini tidak berdaulat akhirnya. Itu seharusnya ada, saya perjuangkan di DPR tentu saja. Tetapi saya memiliki keyakinan kalau kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang berdasarkan argumentasi, berdasarkan riset. Sains itu penting, pengetahuan dan teknologi itu penting. Maka saya memutuskan sebenarnya disertasi itu bukan untuk mendapatkan saya gelar doktor, tapi karena saya harus melakukan studi, sama seperti saya sebelum masuk DPR, saya belajar riset ke beberapa negara dan ketemu masyarakat keluhannya apa tentang jaminan sosial. Saya butuh ruang untuk itu di tengah hiruk pikuknya di DPR dan segala hal yang harus saya kerjakan. Dan saya menemukannya di ruang
Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia. Promosi. Yang saya salah seorang dosen ya. Ya. Anda salah jadi dosen di situ. Ya, salah. Nah, Saya Liverpool. habis itu Bang, maaf kalau semangat ya. Nggak jadi supaya lebih Singkat. bukan. Saya berusaha melihat supaya kelihatan poinnya apa sih? Saya mau bilang begini. Poinnya itu sebenarnya sejujurnya. Kenapa saya harus cepat-cepat? Bukan karena saya mau cum laude dan paling tercepat waktunya tanpa cuti di komunikasi UI, enggak. Karena itu keputusan penting. Ini kelanjutan dari kalau ini kekerasan negara, itu kekerasan simbolik negara yang disertasi. Tesis kekerasan negara, ini kekerasan simbolik negara yang masuk lewat norma yuridis. Jadi apa yang Anda pelajari sebetulnya di disertasi itu? Yang saya pelajari ada pseudodata, yang itu data-data yang palsu, semu, atau bukan semu sebenarnya, fiktif. Dan itu kemudian di disertasi saya sampaikan bagaimana ada 52 juta berdasarkan statement resmi kementerian terkait ya. Misal contoh, sekitar 52 juta penerima bansos itu fiktif. Tidak ada orangnya. Jadi satu orang, saya juga dikasih lihat karena saya riset, jadi saya diperlihatkan satu orang, saya pernah cerita juga sama Bang Ade, nick-nya di cloning jadi 40. Satu orang nick-nya di cloning. Misalnya Ade Armando nih. Ade Armando ada nick-nya. Miskin misalnya. Ya, dibikin jadi 40 orang miskin. 40 jadi 40. Ade Armando dapat, tapi kan dia nggak tahu kalau ada 39 Ade Armando kembaran lainnya yang juga dapat. Nah, itu ada indikasi kuat permainan melalui data yang ketika itu disampaikan oleh Kemensos kepada Kemensos setelah korupsi bansos ya, bukan yang dulu. Karena itu juga akhirnya permainan data disampaikan ke KPK, KPK menyampaikan kerugian per tahunnya, potensi kerugian negara 126 triliun. Hanya untuk bansos itu saja. Karena datanya tidak akurat ya, tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan sebagainya. Bayangkan ada subsidi energi, ada subsidi pangan, dan berbagai subsidi juga BPJS tadi, jaminan kesehatan penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh negara. Katakanlah mereka mendapat, orang miskin tidak mampu 40.000 per orang kali 52 juta, berapa? Kalkulator. Nggak ada yang bisa ngitung lewat. Banyak Bang, jadi itu dari satu sisi soal itu saja. Kita ulang ya. Jadi Anda tuh meneliti, Anda menemukan di lapangan bahwa ada penggandaan data, cloning istilah Anda. Itu artinya ada yang membuat kan? Ada yang membuat, tetapi data itu tidak lahir tiba-tiba. Ada yang namanya mekanisme dan prosedur pendataan. Tapi di atas mekanisme prosedur pendataan itu ada norma yuridis, peraturan perundang-undangan, bagaimana supaya pendataan itu terjadi. Dia tidak berdiri sendiri. Yang mengatur tentang bagaimana data itu dikumpulkan. Ya. Bagaimana data itu bisa terjadi seperti itu. Nah, saya mencoba melihat bahwa ini bukan sesuatu yang sekedar data Indonesia nggak pernah benar. Ya oke. Tapi juga kita harus bongkar dong apa penyebabnya dan apa perubahan yang harus dilakukan. Karena kita nggak bisa lagi hanya sekedar kritik. Nggak bisa. Solusinya apa? Jadi karena saya juga anggota DPR, saya bertanggung jawab bukan hanya sekedar kritik. Apa dong yang saya tawarkan? Dan itu harus bukan hanya secara ideologi, tetapi secara keilmuan bisa saya pertanggungjawabkan. Saya harus melakukan riset langsung. Saat itu pandemi, saya harus turun di 3 desa, di Tapanuli Utara, Desa Sibandang, lalu kemudian Gianyar, Desa Bali, Tegal Alang, lalu kemudian Muara Gembong tuh di kampungnya dia tuh, Bekasi, si Bagen tuh. Nah di Bekasi, jadi saya juga kena COVID akhirnya di sana. Tapi saya kejar itu semua karena apalagi pandemi itu memperlihatkan betapa butuhnya Indonesia memiliki data yang akurat. Untuk vaksinasi saja kita kerepotan ya. Sekarang geopolitik seperti ini tidak ada data bagaimana? Jadi saya memutuskan untuk secepat mungkin dengan segala dinamikanya, tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua penguji, semua dosen yang akhirnya bisa selesai cepat dan berkat dukungan semuanya,
ini sebenarnya saya harus jujur, metodenya itu bukan temuan saya. Saya bekerja sama, riset kolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor. Penemunya adalah adalah Institut Pertanian Bogor. Saya ingin memberikan juga suatu gambaran bahwa semoga ini berhasil. Kalau ini berhasil, maka secara eksplisit pertama kalinya hanya pada masa pemerintahan Pak Jokowi lah temuan-temuan kampus itu sebetulnya bisa direkognisi menjadi kebijakan negara. Jadi si IPB ini menyediakan metodenya? Data desa presisi itu temuan IPB. Oh, itu Anda mengapakannya? Saya melakukan juga metode itu, saya praktekkan, benar atau enggak? Oke, di 3 desa di 3 desa itu dijadikan sampel penelitian. Tetapi meskipun kampus memiliki hasil penelitian temuan yang bagus sekali misalnya, namun ketika tidak menjadi bagian dari keputusan politik negara berupa norma yuridis, peraturan perundang-undangan, itu nggak bakalan bisa dijalankan. Jadi hanya harus bisa dijalankan diwajibkan ketika itu menjadi dasar hukum. Karena Indonesia adalah restat, negara hukum, bukan mastat. Jadi semua keputusan hukum itu benar-benar suatu keputusan hukum bisa dibaca dalam peraturan perundang-undangan. Apakah seorang pemimpin itu Pancasilais atau tidak Pancasilais, itu produknya adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masanya. Kembali ke disertasi. Jadi ada tiga desa diteliti. Anda menemukan bahwa data tentang 3 desa ini sebetulnya unreliable. Tidak bisa diandalkan. Iya. Dan Anda tahu kenapanya? Tahu. Oke. Karena dia tidak mengintegrasikan antara data spasial, peta-peta dengan data numerik. Jadi kalau kita mungkin sering kejadian ini, saya balik lagi ambil contoh yang sering dikeluhkan masyarakat. Sebetulnya program untuk masyarakat miskin tidak mampu itu banyak. Tetapi kenapa yang mampu yang dapat, yang miskin malah nggak dapat? Oke. Kenapa? Karena datanya tidak akurat, tidak aktual. Begitu. Nah, sehingga data itu pendataannya harus dibenerin. Untuk benerin pendataan, maka norma yuridisnya harus diperbaiki. Nah, itulah temuan disertasi saya. Kenapa dibutuhkan namanya intelektual organik harus menjadi intelektual implementatif. Jadi dia bukan hanya sibuk di ruang akademik ya, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa menjadi suatu keputusan yang berguna bagi kemaslahatan banyak orang kayak gitu. Nah, itu disebutnya jejaring dekolonialisme. Untuk melawan rekolonialisme, kebijakan yang memarginalkan rakyat, yang bekerja dengan cara suatu metode pendataan. Memang Anda menganggap si norma yuridisnya memang dengan sengaja dirancang untuk melahirkan data yang salah itu? Di dalam politik tidak ada ketidaksengajaan kalau menurut saya. Ketidaksengajaan pun sistematis. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang menjadi acuan dari pendataan yang ada adalah Undang-Undang Statistik tahun 97. Jangankan ngomong era desentralisasi. Pasca reformasi aja, jadi saya baru sadar gitu bahwa hal penting yang luput dari perhatian kita semua, perbaikan terhadap undang-undang tentang sistem pendataan ini. Jadi pastilah udah tahu 98 ini kan saya ikut aksi gerakan waktu itu dari 95 saya. Berarti kan ini sudah terlihat lah. 97 sebelum reformasi diputuskanlah undang-undang statistik ini. Yang tidak diubah sampai sekarang. Teman-teman dari BPS pengen mengubah, mengusulkan, tidak pernah diterima. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah diterima? Kenapa kita dibiarkan dalam data yang sebetulnya sangat penting, apalagi di era seperti sekarang ini? Karena ini politik data, bukan sekedar ngomongin angka statistik, kisah statistik. Di balik data negara itu ada nasib jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Nah, Anda berharap hasil disertasi Anda bisakah mengubah keadaan? Saya
berjuang. Apa Saya berjuang. apa perjuangan Sekarang itu? saya mendukung perjuangan bersama teman-teman di Majelis Desa ICMI. Yang Majelis ICMI. Desa ICMI juga dibantu oleh Adkasi. teman-teman di Adkasi memberikan surat dukungan tertulis karena daerah juga sangat membutuhkan. Tidak bisa lagi pendataan itu top down. Juga bukan hanya bottom up, tetapi kita pakai sistem hibrid, Bang. Bahwa ini benar-benar dari bawah, tetapi norma yuridis tetap harus top down, seperti itu. Nah, ini kerja kolaborasi juga, Bang. Semoga Abang juga tertarik untuk berjuang bersama karena ini penting. Ini penting. Saya mendukung langkah teman-teman IPB. Bu Sofyansyah penemunya mungkin bisa diundang ke sini. Karena kita tidak berbicara lagi persoalan, alhamdulillah saya selalu yakin bahwa perjuangan pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang gitu. Jadi sebenarnya toolsnya udah ada. Udah. Penelitian Anda sudah bisa mengidentifikasi di mana letak masalahnya. Sudah. Semua, jadi sekarang udah tinggal menunggu. Itu sudah dipatenkan si metodenya. Kenapa saya kerja keras dan disertasi saya juga harus cepat dan harus bagus begitu. Karena ini pertanggungjawaban moral saya untuk bisa mendorong suatu policy. Policy yang saya dorong argumentasi keilmuannya jelas, argumentasi ideologinya jelas. Lalu apa sebenarnya dengan adanya data itu? Data itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan di 5 bidang kesejahteraan rakyat. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, terpenuhinya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, terpenuhinya hak rakyat atas pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial, terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM, dan yang terakhir terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Ini baru ngomongin Pancasila kayak gini kalau menurut saya ya. Jadi datanya Anda melakukan penelitian untuk menunjukkan bahwa data seperti apa yang sebetulnya harusnya digunakan dan toolsnya udah ada, tinggal dijalankan. Ya, dan kampus Indonesia banyak penemuan yang sebetulnya bisa seperti digunakan. Kalau ini kita bisa goal, ini menjadi suatu pintu pembuka agar negara mau merekognisi temuan-temuan dari kampus-kampus ini. Dan sekarang draftnya sudah, teman-teman jejaring tadi, draftnya sudah ada, mereka sudah perjuangkan. Karena ini kita bicara penguatan pemerintahan daerah di era desentralisasi, maka diusulkan dari Kementerian Dalam Negeri, sekarang sudah masuk istana. Kemarin saya dengar Pak Setnek, Pak Pratik sudah berkomunikasi dengan rektor dan beliau mengatakan ini yang selama ini kita cari karena itu integrasi, di coding semua bisa ketahuan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi kami berhadapan dengan para pemikir birokrasi sehingga keputusan itu masih tersendat. Tapi insya Allah lah kita lagi ikhtiar nih Bang, lagi keliling. Karena mudah-mudahan jadi ya kita kan berharapnya ini bisa diwujudkan sebelum terjadi pergantian. Ya, kebetulan Pak Jokowi itu sangat menginginkan Indonesia memiliki satu data Indonesia. Sudah ada perpresnya, tapi metodenya kami kira harus diperbaiki begitu untuk supaya satu data Indonesia itu adalah data yang presisi karena rakyat adanya di desa dan kelurahan, semua itu basisnya di sana. Jadi harus mulai dari level yang paling bawah datanya. Saya terus terang bangga nih punya mahasiswi seperti. Saya juga bangga punya dosen seperti Abang. Terlalu. Ini waktunya udah habis. Waktu sudah habis, tapi saya pikir kita akan terus dukung nih perjuangan Rieke dan tadi jaringan orang-orang pintar di berbagai kampus. Termasuk kepala desa. Ini perjuangan para kepala desa. Saya didukung sama teman-teman kepala desa yang juga dengan inisiatif mereka menjalankan piloting di desa masing-masing. Terima kasih Asosiasi Pemerintah Desa, pemerintah daerah dan semuanya. Dan terakhir bantu doanya, bantu perjuangannya, sahkan rancangan peraturan pemerintah tentang sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa kelurahan presisi. Itu udah ada draftnya? Udah ada draftnya, disusun oleh teman-teman dari para pakar ya, kita kolaborasi dan alhamdulillah ya sudah masuk
Pratiknya sih oke. Tapi Oke. sebenarnya kan presidennya harusnya oke. Iya, iya. Saya rasa kalau terinformasi Pak Jokowi karena juga menghendaki Indonesia, Oke. mumpung lah saya. Ya. Ini buat para menteri, para pejabat kita, tolong sampaikan ke Pak Jokowi nih apa yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka, also known as Oneng, also known as Keke. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bang Ade, sehat Sama-sama. selalu, semangat. Sama-sama ya. Semangat ya. Hmm. Oke, thank you penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok saya jawab? Ya, terima kasih semua penonton. Kita masih akan lanjutkan kali pembicaraan tentang rencananya Keke dan kawan-kawan ini dengan melibatkan para pembicara yang lain selanjutnya. Karena Indonesia buat semua. Indonesia buat semua. Thank you. Terima kasih.